matahari itu bisa berubah, kawan-kawan. Ternyata bisa, tapi bukan dari segi warnanya, tapi dari segi seberapa banyak dia menggapai kita. Kita, kawan-kawan yang tinggal di Jakarta, atau kawan-kawan yang tinggal di padang pasir, saudara-saudara kita yang tinggal di padang pasir, dengan saudara-saudara kita yang tinggal di hutan, itu sinar matahari masuknya berbeda, kawan-kawan. Nah, kalau padang pasir ya panas sinar mataharinya, karena tidak ada penghalang, ada filter-filternya itu. Nah, kalau yang tinggal di hutan, cahaya matahari itu, nah, karena banyak filter-filter di daunan, ya hutan, ya, sampai kepada saudara-saudara kita yang di hutan itu sejuk rasanya. Jadi yang bikin berbeda bukan sinar mataharinya sebenarnya, kawan-kawan, tapi undang-undang dunia, kurang lebih seperti itu. Nah, itu hanya ilustrasi atau kias ya, kawan-kawan ya. Nah, apa hubungannya dengan masalah perenungan tadi, kawan? Sesuai dengan beberapa literasi atau referensi dalil dari beberapa video saya, arahnya ini ke sini, kawan-kawan. Jadi, jika kita tidak tahu sama sekali tentang jiwa kita yang naik tingkat atau naik kelas, gampangnya seperti itu, selamanya kita terjebak di jiwa itu, kawan-kawan. Apa itu? Nggak lepas dari ini aja perhatian kita tuh. Ini yang inti ya, kawan-kawannya. 3. Makan, tidur, berkembang biak. Nggak lepas dari itu perhatian. Seluruh perhatian hidup kita hanya untuk ini. Mohon maaf sekali. Nah, tadi sudah saya ungkapkan, kalau hanya 3 ini, ya kita hanya fokus di jasmani, sedangkan jasmani kita ini sama persis seperti hewan. Bedanya hayawanun natik, manusia itu hewan yang berakal, lebih canggih akalnya. Tapi kalau akalnya digunakan hanya untuk kembali kepada 3 ini, kecanggihan akalnya, ya kita malah bisa lebih, ya mohon maaf kawan-kawan, bisa lebih buruk lagi. Kita pakai kecanggihan akal kita, kecerdasan kita, IQ kita, tapi untuk lari ke sini, kawan-kawan. Makan, tidur, berkembang biak. Dan seumur hidup kita merasa itu tuh sangat wajar, manusiawi, biasa saja. Benar, memang kebutuhan manusia tuh nggak lepas dari ini, terutama 2 ini, makan dan tidur. Ya, berkembang biak juga sama. Tetapi jika hanya muter-muter di situ saja, mana pembersihan jiwa kita itu, kawan-kawan? Itu skala 1-2 orang. Jika itu skalanya adalah 1 negara, jika skalanya itu 1 dunia, hanya mementingkan gak lepas dari ini, bisa dibilang
Ya kita perhatikan saja dunia sekarang ini kawan-kawan. Apakah terasa bahwa seluruh kebaikan atau apapun yang ada di dunia ini itu hanya kamuflase? Ini mohon maaf kawan-kawan. Tentu hati nurani kita terasa itu. Benar ya kawan-kawan ya. Sudah seperti itu kondisi dunia sekarang, manusia-manusia di muka bumi. Ya, kebaikannya ada udang di balik batu dan lain sebagainya. Sangat relatif kebaikannya. Itu yang dimaksud dengan jiwa-jiwa yang terjebak di alam rendah. Ya, kita lihat sekarang. Keadilan sulit didapat. Hukum rimba sebenarnya berlaku dari segi keamanan, politik, kemudian ekonomi. Itu hukum rimba yang berlaku kawan-kawan di dunia ini. Bisa dibilang sudah sangat gelap kawan-kawan. Jadi jika benar kondisinya seperti itu, solusinya cuma satu kawan-kawan. Ada orang-orang yang peduli dengan perenungan ini, kemudian dia mengejar sampai kepada ayat Quran tadi. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kalian kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Sampai situ dia kejar itu kawan-kawan. Tentu saja prosesnya itu tidak enak, karena sangat bertentangan dengan bertahun-tahun kita terjebak. Ternyata kita baru sadar terjebak di nafsu rendah kawan-kawan. Sekalipun ada yang masuk ke sebuah cara untuk pembersihan jiwa dan sebagainya yang kita kenal dengan agamis, agamanya itu tidak menolong dirinya, apalagi orang lain. Ini dalam arti bukan hanya menolong duniawi kawan-kawannya, tidak. Karena manusia itu aslinya adalah sibghatullah kawan-kawan, yaitu celupan Tuhan, celupan Allah tuh. Banyak literasi-literasi atau referensi-referensi yang mengatakan bahwa manusia itu dalam tanda petik adalah kepanjangan tangan dari Allah, dari Tuhan. Ya, pertanyaannya apakah Tuhan ngasih duit? Iya, ngasih duit, kan seperti itu. Jadi maksudnya apa? Mutlak. Seperti itu kawan-kawan sekalian. Nah, jadi apa hubungannya ilustrasi matahari dan cahaya matahari yang sampai ke bumi? Sampai bumi cahayanya berbeda-beda ditangkap karena kondisi alamnya atau undang-undang dunianya, tempat terbuka padang pasir di hutan. Dengan pembersihan jiwa ini. Nah, ibaratnya matahari tadi adalah jiwa yang sudah sampai puncaknya, mataharinya. Kemudian
cahaya mataharinya itu, antara matahari dengan bumi, yaitu cahayanya, adalah jiwa-jiwa yang berproses menuju pembersihan. Nah, kemudian cahaya matahari yang ditangkap berbeda-beda di dunia ini karena hukum dunia, hukum undang-undang dunia. Nah, itu adalah jiwa-jiwa yang masih tidak sadar mereka terpenjara. Jiwa mereka tidak sadar terpenjara, kawan-kawan. Nah, jadi perenungan ini tujuannya mengajak agar supaya kita mencari cara yang paling pas untuk bisa sesuai ayat Quran tadi, kawan-kawan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Kita tahu persis bahwa kita itu diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Itu targetnya, kawan-kawan. Mohon maaf apabila kata-kata saya terlalu berlebihan atau juga mungkin banyak kekurangan. Cukup sekian. Kita bertemu insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu bahagia, kawan-kawan. Nah, bahagia tadi bertingkat-tingkat, kawan-kawan. Bahagia semu, bahagia hanya alam rendah, atau jiwa-jiwa yang terpenjara di alam rendah, jiwa yang berproses sudah mulai masuk alam karunia, kebahagiaan jiwa-jiwa yang berproses, kemudian jiwa-jiwa yang telah sampai di alam kemutlakan. Nah, itu pertamaan-pertamaan versi-versi untuk mudah dipahami aja, kawan-kawan ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Semoga kita semua bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.